Caranya, persiapannya adalah dengan menghadapkan hati kita terus kepada Allah siang dan malamnya. Ya, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Lihat, itu caranya. Ya, sholat tobat tiap hari, tiap malam baca istighfar, jangan kurang dari 100 kali, kan? Apalagi di bulan Ramadan 100 kali siang, 100 kali malam. Setiap habis sholat banyak istighfar, banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya, minta maaf kepada Allah. Istighfar juga, cuma bahasanya begitu. Allahumma innaka afuwun karim itu bahasa taubat. Bahasa istighfar cuma bahasanya begitu, gitu kan? Sama seperti astagfirullahaladzim, Allahumma gfirli, gitu kan? Nah, seperti itu. Artinya minta ampunan dari Allah. Nah, harus diperbanyak terus. Lalu juga perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Walaupun kita tidak bisa baca Quran langsung dengan lewat tulisan, ya, apa saja yang bisa baca kulhu, gitu kan? Wirid kulhu aja dibolak-balik surat Ikhlas. Kalau bisanya cuma Fatihah saja bolak-balik terus, itu kan baca Quran. Ya, surat mana saja ya, diwiridkan oleh kita. Saya wirid ayat kursi sehari dapat sekian ratus umpamanya. Saya wirid laqad ja'akum sekian dapat sehari dapat sekian ratus umpamanya. Itu wirid Quran. Ya. Nanti dapat pahalanya pahala baca Quran, ya. Yang dimaksud dengan baca Quran itu tidak mesti harus dengan melihat tulisannya saja. Ya, walaupun wirid kulhu dibulak-balik itu baca Quran namanya. Ingat, kadang-kadang orang yang tidak paham bahwa keterangan membaca Quran itu mesti harus melihat tulisan Quran. Tidak. Cuma melihat Quran itu ada bonus pahala dari sisi melihatnya, gitu. Memegang Quran dalam keadaan suci, ya, dengan mengagungkan, dapat bonus pahala dari sisi memegangnya, begitu. Ya, jadi dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis tentang keutamaan pahala derajat bagi orang yang membaca Quran. Nah, yang dimaksud membaca Quran di situ bukan membaca Quran dengan melihat tulisannya, ingat, ya, tanpa melihat tulisannya. Adapun dengan melihat tulisannya itu bonus lagi, ya, bonus lagi. Perbanyak juga membaca sholawat, siangnya, malamnya, terus kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, perbanyak sholawat. Jaga sholat berjamaah yang fardu khususnya, ya, jaga oleh kita. Nah, lalu juga jaga sholat rawatib, qobliyahnya, ba'diyahnya, witirnya. Terutama di bulan Ramadan, witirnya juga harus diberjamaahkan, sunnah diberjamaahkan. Ya, sholat witir, nah, ingat, sholat duha. Lalu juga sholat taraweh, ya, usahakan lakukan sholat taraweh dan disunahkan berjamaah. Andai kata tidak bisa berjamaah sholat taraweh karena sakit, karena perjalanan, karena ada udzur dan sebagainya, sholatlah sendirian. Andai kata tidak bisa di masjid, sholatlah di rumah, di kantor, di mana saja. Ya, bisa sholat taraweh di mana saja dilakukan.
Nah, dan waktu sholat tarawih itu panjang, dari mulai ba'da sholat isya sampai subuh. Artinya sampai sebelum subuh itu waktu bagi sholat tarawih. Nah, seperti sholat witir, waktu sholat tarawih itu dari mulai setelah sholat isya sampai subuh. Nah, maksudnya dari mulai setelah sholat isya, walaupun sholat isyanya di jama takdim, berarti di perjalanan isya ditarik ke maghrib, padahal masih waktu maghrib, cuma karena sudah sholat isya, maka walaupun di dalam waktu maghrib bisa sholat tarawih, sholat witir, walaupun belum masuk waktu isya, karena sudah sholat isya. Karena waktu pelaksanaan tarawih dan witir syaratnya bukan setelah waktu isya, tapi setelah sholat isya, walaupun isyanya di jama takdim. Nah, itu harus diinikan. Lalu perbanyak sedekah. Sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu mengangkat derajat, terutama kepada saudara sendiri. Itu harus didahulukan. Kita lihat punya adik, punya kakak, punya keponakan, punya paman, bibi, ini dahulukan. Punya rezeki sekarang, sering sedekah, terutama di bulan Ramadan. Lalu juga kepada tetangga yang lebih dekat harus diperhatikan, dilihat. Kita sering sedekah dengan apa saja, makanan, minuman, pakaian, uang, dan sebagainya. Perbanyak oleh kita, karena banyaknya sedekah menjadikan kita dicintai Allah. Ya, kalau sudah dicintai Allah, apapun yang kita inginkan Allah kasih. Yang tidak kita minta juga Allah kasih, namanya kebaikan, anugerah Allah kasih. Dan ini juga menjadi sebab kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Menjadi sebab juga kita bisa meraih Lailatul Qadar. Nah, masih banyak kesempatan terus ya.